Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya seorang mahasiswa di Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen dengan NIM 230201010233. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apa itu Angel Management. Tujuan dari video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi syarat dari ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rosanah SSMIKOM. Baik, sebelum kita ke pokok pembahasan, apakah kalian semua sudah tahu apa itu Angel Management? Angel Management yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi amarah secara sehat dan konstruktif. Ini melibatkan pengembangan keterampilan dan strategi untuk mengidentifikasi pemicu amarah, memahami respon emosional, dan menemukan cara-cara positif untuk mengekspresikan dan mengatasi amarah. Tujuannya yaitu untuk membantu individu mengelola amarah mereka dengan lebih baik sehingga dapat menghindari konsekuensi negatif dan membangun hubungan yang lebih sehat. Berikut ini adalah definisi kemarahan. Ada beberapa definisi kemarahan di antaranya adalah yang pertama yaitu kemarahan sebagai emosi. Kemarahan adalah salah satu emosi dasar manusia yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang muncul atau situasi yang dianggap mengancam dan membahayakan atau menyakitkan. Kemarahan dapat ditandai dengan gejala fisik seperti denyut jantung yang meningkat, peningkatan tekanan darah, atau ketegangan otot. Lalu yang kedua yaitu kemarahan sebagai reaksi. Kemarahan juga dapat dilihat sebagai reaksi psikologis terhadap ketidakadilan, frustasi, atau perasaan terancam. Kemarahan dapat memicu tindakan agresif atau impulsif jika tidak dikelola dengan baik, seperti melempar benda, berteriak, atau kekerasan fisik. Lalu yang terakhir yaitu mengelola kemarahan. Meskipun kemarahan merupakan emosi yang wajar, penting untuk dapat mengelolanya dengan baik agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Teknik-teknik manajemen kemarahan seperti relaksasi dan komunikasi yang efektif dapat membantu individu mengekspresikan kemarahan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Marilah kita pahami apa penyebab kemarahan tersebut. Yang pertama yaitu stres dan ketegangan. Tekanan hidup sehari-hari, masalah pekerjaan, atau konflik dalam hubungan dapat menimbulkan stres dan ketegangan yang berujung pada ledakan kemarahan. Penting untuk mengenali pemicu stres tersebut dan mencari cara pengelolanya dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu frustasi dan kekecewaan. Ketika harapan atau rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, perasaan frustasi dan kecewa dapat memicu rasa marah. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan dengan menyikapinya dengan bijak adalah kunci mengelola kemarahan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu perasaan terancam. Baik ancaman fisik ataupun psikologis, seperti merasa tidak dihargai atau mudah tersinggung, dapat terbentuk atau dapat memicu reaksi marah sebagai bentuk perlindungan diri. Mengenali pemicu rasa terancam dan menemukan cara mengatasi secara konstruktif dapat membantu meredamkan kemarahan tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara mengenali tanda-tanda dari kemarahan itu? Tanda-tanda kemarahan dapat kita pahami dengan beberapa cara yaitu perubahan fisik. Ketika seseorang sedang marah, tubuhnya akan menunjukkan perubahan fisik yang jelas. Detak jantung yang meningkat, otot-otot menjadi tegang, dan seringkali wajah memerah. Pernapasan juga bisa cepat dan dangkal. Lalu yang kedua yaitu perubahan emosional. Secara emosional, seseorang yang sedang marah akan merasa frustasi, tersinggung, dan mudah terpengaruh. Pikirannya akan dipenuhi oleh rasa negatif dan sulit untuk berpikir dengan jernih.
Lalu yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Kemarahan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang marah mungkin akan menjadi lebih agresif, kasar dalam berbicara, dan bahkan melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Lalu yang keempat yaitu dampak jangka panjang. Jika kemarahan kita dikelola dengan baik, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik seseorang dalam jangka panjang. Hal ini dapat memicu masalah seperti tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, dan depresi. Lalu bagaimana sih cara mengelola amarah? Begini strateginya. Yang pertama yaitu mengenali emosi. Langkah pertama dalam mengelola amarah adalah mengenali dan memahami emosi tersebut. Sadari tanda-tanda fisik dan emosional yang muncul saat marah itu terjadi, serta identifikasi pemicu-pemicunya. Lalu, lakukan teknik relaksasi. Praktikan teknik-teknik relaksasi seperti deep breathing, mediasi, atau visualisasi untuk membantu meredakan ketegangan fisik dan mental saat amarah itu muncul. Lalu, lakukan komunikasi dengan efektif. Gunakan komunikasi yang efektif dan konstruktif untuk mengekspresikan amarah, seperti menggunakan kata "saya", pernyataan, mendengarkan aktif, dan mencari solusi bersama. Berikut ini adalah teknik atau cara relaksasi dan mengendalikan diri. Yang pertama yaitu relaksasi otot. Lakukan relaksasi otot untuk membebaskan ketegangan fisik yang terkait dengan amarah, seperti mengepalkan dan melepaskan tangan atau mengundurkan bahu. Lalu lakukan pernapasan dalam. Praktikkan pernapasan dalam yang lambat dan dalam, yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh saat amarah itu muncul. Lalu yang terakhir, lakukanlah visualisasi positif. Bayangkan situasi atau tempat yang menenangkan, seperti pantai atau taman, untuk membantu beralih dari pikiran dan perasaan yang negatif. Beginilah cara untuk berkomunikasi yang efektif dalam mengelola amarah. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Fokus pada memahami perspektif orang lain dan mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Yang kedua yaitu kompromi. Cari solusi yang saling menguntungkan dan buka diri untuk bernegosiasi, bukan memaksakan kehendak Anda. Yang ketiga yaitu ungkapkan diri. Gunakan kalimat "saya" untuk menyampaikan perasaan dan pikiran Anda, bukan menyalahkan atau mengkritik orang lain. Lalu yang keempat, melakukan empati. Berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain dapat membantu meredamkan amarah dan membangun hubungan yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi pemicu amarah tersebut. Langkah pertama yaitu catatan harian. Menuliskan catatan harian dapat membantu Anda mengidentifikasi pola, peristiwa, atau situasi yang memicu kemarahan Anda. Catat situasi spesifik ketika Anda merasa marah, merasa termasuk tanggal, waktu, dan penyebabnya. Lalu langkah yang kedua yaitu mengenali pemicu. Analisis catatan harian Anda untuk mengidentifikasi pemicu kemarahan Anda. Apakah ada tema atau pola yang muncul? Situasi apa yang seringkali memicu reaksi Anda? Lalu langkah yang ketiga yaitu teliti penyebabnya. Gali lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi penyebab kemarahan Anda tersebut. Apakah ada kebutuhan atau harapan yang tidak terpenuhi, atau ada masalah yang lebih dalam yang perlu Anda atasi. Cobalah untuk mengubah pola pikir. Berikut ini adalah bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir kita. Yang pertama yaitu identifikasi pola pikir negatif.
Langkah pertama adalah mengubah pola pikir adalah mengenali pola pikir negatif yang biasa Anda miliki. Cobalah untuk menjadi lebih sadar akan pikiran-pikiran otomatis yang muncul saat Anda merasa marah atau kesal. Yang kedua yaitu tantang keyakinan negatif. Setelah mengidentifikasi pola pikir negatif, tantang keyakinan-keyakinan tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pemikiran itu benar-benar akurat atau hanya distorsi mental. Lalu yang terakhir, remorfulasi pola pikir. Gantilah pola pikir negatif dengan pemikiran yang lebih positif dan konstruktif. Coba pikirkan perspektif alternatif yang lebih seimbang dan membantu Anda mengatasi situasi dengan lebih baik. Lalu, cara yang terakhir untuk meredam emosi yaitu mintalah bantuan. Kenali sumber dukungan. Identifikasi orang-orang yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, seperti keluarga, teman, atau konselor profesional. Mereka dapat membantu Anda mengatasi kemarahan dengan memberikan perspektif baru atau solusi yang konstruktif. Lalu, manfaatkan kelompok dukungan. Manfaatkan kelompok dukungan, bergabung dengan kelompok dukungan yang fokus pada pengelolaan kemarahan dapat menjadi langkah yang berharga. Di sana, Anda dapat berbagi pengalaman, mendapat saran, dan belajar dari orang-orang yang telah mengalami situasi serupa. Lalu, terima bantuan profesional. Terima bantuan profesional yaitu pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor yang berpengalaman dalam menangani masalah kemarahan. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab dan mengembangkan strategi pengelolaan yang efektif untuk jangka panjang. Berikut ini adalah contoh penerapan dari anger management. Sebuah kasus seorang karyawan yang bernama Andi sering merasa marah dan frustasi karena rekan kerjanya yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya, sehingga menghambat pekerjaannya sendiri. Langkah pertama yang harus dilakukan Andi yaitu Andi menyadari perasaan amarah yang muncul saat rekannya terlambat menyelesaikan tugas. Ia kemudian mencoba untuk menenangkan diri dengan melakukan pernapasan dalam dan visualisasi tempat yang menyenangkan, seperti pergi ke pantai atau ke taman. Lalu langkah keduanya yaitu setelah merasa lebih tenang, Andi mendekati rekannya secara profesional dan menggunakan komunikasi efektif. Ia menggunakan perasaannya menggunakan kalimat saya dan mencoba memahami perspektif rekannya. Lalu hasilnya yaitu dengan pendekatan yang lebih konstruktif, Andi dan rekannya berhasil menemukan solusi bersama untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tugas. Mereka sepakat untuk membuat jadwal yang lebih jelas dan saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran dari pembelajaran kita tentang anger management. Dalam sesi pengelolaan kemarahan ini, kita dapat membahas berbagai strategi dan teknik yang dapat membantu Anda menangani emosi marah dengan lebih efektif, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab, dampak, dan tanda-tanda kemarahan. Anda diharapkan dapat mengidentifikasi pemicu serta mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif lagi. Apabila masih belum jelas apa itu anger management, berikut ini adalah sumber referensi yang bisa kita lihat di internet. Demikian video pembelajaran tentang anger management. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kalimat, kata, ataupun intonasi yang kurang tepat, saya mohon maaf.
Sekian dari saya dan terima kasih.